sering ditemukan pada organ reproduksi wanita. Nah, memang kalau untuk kanker serviks ini hanya pada perempuan aja ya, teman-teman, karena ya hanya perempuan yang punya serviks gitu ya. Beda sama si kanker payudara tadi, walaupun perempuan yang beresiko, tapi laki-laki masih punya peluang untuk mengalami kanker payudara. Tapi kalau si kanker serviks memang hanya akan menyerang perempuan aja, sama kayak kanker prostat ya. Jadi nanti hanya akan menyerang si laki-laki aja. Nah, ini nanti dia akan menyerang leher rahim gitu ya. Nanti silakan dilihat aja gambarnya. Nah, ini di sini nanti biasanya akan ada kansernya gitu ya. Ini semua ini bisa berisiko sebenarnya untuk terjadinya kanker ya. Ada juga kanker vagina, kanker uterus dan lain-lain gitu. Tapi kanker serviks ini yang kasusnya tinggi gitu ya. Ini apa nih? Nah, ini penyebabnya. Jadi kalau si kanker serviks itu disebabkan karena human papilloma virus, ya, infeksi menular seksual yang umum terjadi dan dapat mempengaruhi kulit, area genital dan tenggorokan gitu ya. Nah, hampir semua orang yang aktif secara seksual akan terinfeksi pada suatu saat dalam hidupnya, ya. Nah, biasanya itu tanpa gejala, makanya angka kematiannya tinggi juga karena itu tadi ya. Kalau payudara tadi masih bisa ya kita rasakan gitu ya, kita lakukan sadari pemeriksaan payudara sendiri, tapi kalau si kanker serviks enggak gitu. Jadi semakin sulit untuk terdeteksi gitu ya, teman-teman. Nah, infeksi, jadi nanti kalau misalnya kita mempunyai apa namanya perilaku seksual berisiko itu tadi, nah si infeksi HPV-nya ini akan tinggi gitu ya. Nah, lama-lama nanti kalau kita terinfeksi dari si virus ini, dia akan menyebabkan berkembangnya sel-sel abnormal yang kemudian jadi nanti mengalami yang namanya kanker gitu ya. Nah, nanti kalau infeksi HPV yang menetap pada serviks gitu ya, jika tidak diobati, 95% itu dia akan mengalami nanti jadi kanker serviks. Nah, biasanya, nah ini tadi ya, kalau di sini ada di datanya ya, dibutuhkan waktu 15 sampai 20 tahun bagi sel abnormal untuk menjadi kanker. Sebenarnya cukup lama juga ya, teman-teman. Tapi kalau menurut saya sih ya, ini juga nanti akan bergantung juga dengan ya si tubuhnya si pasien itu gitu ya. Apalagi kalau misalnya dia punya komorbid yang lain kayak HIV yang tidak diobati dan lain-lain gitu. Nah, ini juga dari hasil penelitian kalau dia ternyata punya HIV, perkembangan sel abnormalnya itu akan lebih cepat lagi gitu ya, sekitar 5 sampai 10 tahun kayak gitu. Ini untuk patofisiologinya biasanya dia akan menyerang apa namanya area mulut rahim gitu ya, yang bagian bawah. Terus nanti em, apa namanya serviks memiliki dua bagian yaitu ektoservix yang merupakan bagian luar gitu ya. Nih. Terus nanti eh, di ektoservix ditempati oleh sel squamosa yang pipih dan tipis. Jadi nanti di sini aja lah teman-teman lihat ya. Jadi nanti akan terjadi perkembangan selnya itu di bagian ini gitu ya. Kita langsung masuk aja ke gejala. Nah, biasanya gejala-gejala yang paling sering muncul ini nggak harus selalu begini ya. Jadi pada umumnya akan kayak gitu. Nah, biasanya di awal itu dia asimptomatik gitu ya, teman-teman. Hanya dapat terdeteksi dengan pemeriksaan histologi. Jadi nanti kalau misalnya kalian melakukan screening, nah screening itu, pernah ya dengar istilah screening? Nah, screening itu sebenarnya tujuannya enggak untuk mendiagnosis, ya, tapi kita hanya untuk melakukan deteksi dini aja. Misalnya pada saat melakukan screening itu kita, oh mungkin positif ya dari hasil screening, terus nanti kita lanjutkan ke pelayanan kesehatan ya untuk memastikan apakah itu memang kanker atau bukan. Nah, nanti kalau pada saat diagnosis ke pelayanan kesehatan itu sudah kanker, maka baru perlu nanti diobati kayak gitu ya. Nah, biasanya untuk awal-awal itu kalau dari si Bon ini dia bilang sebanyak 76% kasus tidak menunjukkan gejala sama sekali untuk di awal gitu ya. Nah, jika sudah terjadi kanker akan mulai timbul gejala yang sesuai dengan penyakitnya.
Gejala yang timbul itu berupa perdarahan pasca senggama atau dapat juga terjadi perdarahan di luar masa haid atau pasca menopause gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mengalami hal-hal kayak gini, mungkin ini patut dicurigai juga gitu ya. Nah, biasanya kalau tumornya itu udah besar, dapat terjadi infeksi dan menimbulkan cairan berbau gitu yang mengalir keluar dari vagina gitu ya. Nah, bila penyakitnya sudah lanjut, akan mulai ada nyeri nih di panggul gitu ya. Terus gejala yang berkaitan dengan kandung kemih dan biasanya di usus besar juga gitu ya. Nah, ini stadiumnya tadi hampir sama aja ya, teman-teman. Cuma nanti ini posisinya, ukuran-ukuran sel kankernya hampir sama aja. Cuman ya tadi posisinya ada di serviks gitu. Ya, jadi nggak usah saya jelaskan lagi ya. Nah, ini serviks yang normal, ya ini diambil dari sini, masih normal, biasa aja. Nah, nanti kalau dia udah ada sel kanker, kayak gini, ya ini diambil dari sini, ini sel kankernya. Kalau nanti dia udah di stadium 1B, agak membesar sedikit, ini udah late ya, di akhir 1B, udah agak lebih besar. Nah, di sininya, ya. Terus nanti kalau udah 2B, udah mulai di sini sel kankernya, ya. Nah, di stadium 3 dan 4 itu semakin lebih besar lagi gitu. Nah, kalau di stadium 4 ini adalah yang paling berat gitu ya, teman-teman. Biasanya juga sama kayak kanker payudara, dia biasanya akan metanya paling sering ke tulang sampai ke paru-paru gitu. Jadi kalau si kanker serviks ini ada stadium 4A dan stadium 4B. Jadi biasanya kalau stadium ini dilihat dari ukuran dan apa namanya penyebarannya gitu ya. Ini data-data aja di dunia yang paling sering terjadi di wanita. Penelitian tahun 2020 lebih dari 600 kasus kanker, eh, 600 kejadian kanker, 342 karena kematian di seluruh dunia gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri tercatat lebih dari 36.000 kasus ya, dan 21.000 kematian akibat kanker serviks ini gitu. Ini serviks uteri ya, ini peringkat ke-8 insidennya, kematiannya peringkat ke-9 gitu ya teman-teman. Ini kasusnya, ini kematiannya gitu ya. Ini dia posisinya tadi ya. Ini masih di negara Asia yang paling tinggi, baik kematian, insiden maupun prevalensinya. Ini ya, ini untuk wilayah-wilayah yang kasusnya tinggi, ini keterangannya ya teman-teman. Ini datanya tidak tersedia. Kalau ini no data, jadi tidak ada kasus berarti. Teman-teman bisa lihat. Nah, kalau kita bicara berarti Indonesia ini kita insidennya sekitar masuk ke dalam yang ini kayaknya ya. 15,9 sampai 24,6 gitu. Ya, ini negara-negara, ini mana nih? Afrika ya. Kalau Afrika kayaknya tinggi nih kasusnya. Gitu. Ini Amerika ya. Gitu. Ya, nah berarti kan Indonesia kalau kita masuk di sini berarti kita perlu harus lebih kuat lagi ya kebijakannya, terus penanggulangan-penanggulangan yang dilakukan dan lain-lain gitu ya. Karena bisa aja nanti sebentar lagi kita masuk ke sini nih kalau tidak ditanggulangi dengan baik gitu. Ini mortality-nya kita juga di sini nih yang 8,8 sampai 16,8 Indonesia di sini. Ini di negara ini tinggi ya, angka kematian paling tinggi ada di Amerika juga gitu. Ini contohnya di Asia Tenggara, ini di rumah sakit mengalami tren terus, kenaikan terus trennya ya dari 2014. Nah, ini faktor resikonya gitu ya teman-teman. Karena adanya obat hormonal yang diberikan kepada sebagian perempuan antara
tahun 1938 sampai 1971 untuk mencegah keguguran. Jadi ternyata obat ini mempengaruhi ya untuk terjadinya apa namanya kanker serviks gitu ya. Nah, akhirnya wanita yang ibunya menggunakan DES ini saat mengandung eh, mengembangkan adanya ini ya adenokarsinoma sel ini ya pada vagina atau leher rahim gitu sehingga mereka berpotensi untuk mengalami kanker serviks juga. Nah, ini kanker serviks dapat menurun juga pada beberapa keluarga. Misalnya jika ibu atau saudara perempuan menderita kanker serviks, biasanya kita akan punya peluang juga untuk mengalami kanker serviks gitu. Nah, ini faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi gitu ya, teman-teman, nggak bisa diubah gitu ya. Nah, ini faktor risiko yang dapat diubah. Jadi, kalau kita bicara tadi, si infeksi human papilloma virus ini hanya akan tertular kalau kita melakukan hubungan seksual beresiko ya. Nah, jadi kalau kita menjaga hubungan seksualnya aman gitu ya, ya insya Allah nggak akan tertular nih sama si human papilloma virusnya ini tadi gitu. Terus merokok juga, jadi wanita yang perokok memiliki kemungkinan 2 kali lebih besar terkena kanker serviks. Ini dari beberapa hasil penelitian ya. Penelitian lain mungkin bisa menunjukkan hasil yang lebih besar atau lebih kecil. Nah, daya tahan tubuh yang lemah, terutama untuk si pasien atau penderita HIV/AIDS, ini ketika dia mengalami HIV, kemungkinan dia untuk mengalami kanker serviks akan lebih besar gitu. Terus chlamydia, ya ini bakteri yang relatif umum dapat menginfeksi sistem reproduksi. Jadi makanya perlu kita menjaga kebersihan ya ala sistem reproduksi kita itu tadi. Kontrasepsi oral, terutama yang hormonal gitu ya, ini akan juga meningkatkan risiko gitu ya teman-teman. Nah, sebenarnya untuk beberapa wilayah atau negara itu kadang sudah mulai diberhentikan ya untuk kontrasepsi oral ini gitu. Jadi memang sudah tidak dianjurkan juga karena ya tadi ya risiko untuk mengalami penyakit tidak menularnya cukup tinggi gitu, terutama untuk kanker payudara maupun kanker serviks gitu. Jadi nanti mungkin teman-teman kalau ada yang khawatir ya jangan nggak pakai kontrasepsi juga gitu ya, tapi mungkin lihat lagi mana yang akan lebih cocok gitu ya. Terus biasanya juga wanita yang telah memiliki 3 anak lebih gitu ya. Terus dengan jarak juga yang terlalu dekat juga akan mempengaruhi ya. Terus wanita yang berusia kurang dari 20 tahun untuk pertama kali mengalami kehamilan. Nah, itu biasanya mereka akan beresiko juga untuk mengalami kanker serviks gitu. Terus penghasilan, konsumsi buah dan sayur juga meningkatkan risiko kanker serviks. Begitulah teman-teman. Nah, ini siapa sih kelompok-kelompok yang rentan untuk mengalami kanker serviks? Biasanya ini semua wanita yang pernah melakukan kontak seksual ya di dalam hidupnya gitu. Terus mereka yang juga melakukan kontak seksual di usia yang lebih muda gitu ya. Nah, ini upaya-upaya pencegahannya sekarang udah ada yang namanya vaksin HPV. Nah, udah mulai diberikan di usia 9 sampai 14 tahun. Nah, di Indonesia sendiri itu udah mulai berjalan ya di beberapa wilayah dan itu wajib ya untuk anak-anak itu mendapatkan vaksin HPV gitu. Ya, jadi targetnya pemerintah itu beberapa provinsi sudah harus apa namanya si siswanya itu mendapatkan vaksin HPV gitu. Terus yang penting lagi pencegahannya kita perlu melakukan screening ini ya secara berkala sejak usia 21 tahun atau sejak sudah menikah gitu ya karena ada beberapa screening yang harus dicek gitu ya teman-teman. Jadi memang sudah harus melakukan hubungan seksual gitu baru mereka bisa melakukan yang namanya screening. Gitu. Terus ini pengobatan, jadi tergantung dari si kankernya. Terus kanker yang dialami pasien dan kondisi kesehatannya. Nah, ini juga ya inilah ya kalau untuk pengobatan ya nanti tergantung dari hasil diagnosisnya seperti apa. Itulah.
Ini pengobatannya mulai dari pembedahan, radioterapi, dan kemoterapi. Jadi balik lagi tergantung kepada apa namanya hasil kanker yang ditemukan pada saat kita didiagnosis. Nah, ini kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh WHO gitu ya. Semua negara telah membuat komitmen untuk mengeliminasi kanker serviks sebagai masalah kesehatan masyarakat gitu. Karena kalau kita lihat tadi hampir semua negara itu melaporkan ya kalau wilayahnya itu mengalami kanker serviks. Hanya di sini ya, ini kayaknya emang penduduknya juga gak banyak. Kalau ini mana ya? Australia, teman-teman. Iya, Ibu Australia. Nah, ini kalau kita lihat, oh, masih ada laporan juga. Berarti kan hampir semua negara ya, kecuali ini nih, di bagian kutub-kutub ini. Ya, yang tidak terlapor. Kalau ini insidennya masih rendah nih di beberapa negara ini nih Asia. Ya, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat ya hampir semua negara itu sudah ada kasus kanker serviks gitu. Jadi ya responnya si WHO itu tadi ya kita membuat komitmen bersama semua negara untuk melakukan eliminasi kanker serviks itu tadi. Nah, ini strategi global dari WHO. Jadi, si WHO itu menargetkan jumlah kasus baru setiap tahun menjadi 4 atau kurang per 100.000 perempuan gitu ya, teman-teman. Dan dia juga menetapkan 3 target yang harus dicapai pada tahun 2030 untuk menetapkan eliminasinya itu. Jadi 90% anak perempuan harus sudah divaksinasi gitu dengan vaksin HPV. Jadi nggak cuma di Indonesia aja kebijakan apa namanya vaksin itu berlaku gitu ya teman-teman. Nah terutama untuk negara-negara yang mungkin tadi ya sebenarnya insiden dan mortalitinya itu tinggi gitu. Jadi ini targetnya. Nanti teman-teman bisa lihat atau baca berita di Indonesia sudah sejauh mana nih vaksinasi ini dijalankan ya. Nah, ini juga ternyata 70% perempuan harusnya sudah di-screening ya dengan tes berkualitas. Sekarang udah banyak ya tes-tes screeningnya. Jadi nanti untuk teman-teman yang terutama ya yang usianya sudah 35 tahun kayaknya sedikit ya di sini masih 20-an lah di bawah 35 lah usianya. Jadi nanti kalau sudah di usia 35 tahun dianjurkan untuk melakukan screening terutama bagi mereka yang punya faktor risiko tinggi gitu ya. Nah, di sini juga targetnya adalah 90% perempuan dengan penyakit serviks menerima pengobatan. Ya. Nah, ini apa nih? Pemodelan memperkirakan bahwa 74 kasus baru kanker serviks dapat dicegah dan 62 juta kematian dapat dihindari pada tahun 2120 dengan mencapai tujuan eliminasi. Ini salah ketik kali ya. Nanti silakan dicek aja. Teman-teman bisa download di WHO Respon ini. Ini referensi yang saya pakai. Ini tuh aja teman-teman. Ada pertanyaan nggak untuk materi hari ini? Nah, saya mau tanya deh, untuk screening kanker serviks apa aja yang bisa dilakukan? Pap smear, Pap smear, oke. HPV Terus, DNA, DNA. ya, itu lain. Hmm. apa lagi? IVA test, Ibu. Apa? IVA test termasuk nggak? Enggak IVA. kayaknya. Kayaknya enggak ya. Nah, ini nggak tahu ya, ini dari ini ya tadi ya pap smear apalagi tadi yang DNA itu IVA test juga termasuk, Ibu. ya termasuk ya. Saya Hmm. jarang dengar itu, cuman nggak ini ya, nggak terlalu ini ya kayaknya. Terus apa lagi teman-teman? Kolposcopy, Bu. Ah, Kolposcopy. ya.
Bisa ya. Kalau yang di puskesmas yang gratis apa teman-teman tahu nggak? Tes IVA pernah dengar IVA ya? tes, Bu, sama pap smear Ya, mungkin ya, Bu. IVA tes. Ya, pap smear itu juga masih gratis ya. Nah, nanti itu ada aturannya ya, teman-teman. Biasanya kalau pap smear itu setiap 3 tahun tuh biasanya. Tapi ada tahapannya pasti. Kenapa? Kenapa? Nah, nanti teman-teman bisa download ini juga. Bu, saya mau nanya. Bentar. Ini ya, nanti bisa di-download nih. Ini ya, Survei Kesehatan Indonesia. Nanti silakan untuk data-data penyakit tidak menular, teman-teman lihat gimana trennya. Karena punya saya tadi kayaknya banyak data yang lama ya, gitu ya. Nanti silakan. Atau nanti saya share deh ke si Mas Gata. Kenapa? Ada pertanyaan apa? Berarti seluruh organ di tubuh kita itu bisa ditumbuhi oleh sel kanker ya, Bu? Ya, kalau dilihat dari sekarang, iya ya Mbak. Ya karena kan itu tadi, kan organ-organ dari kita itu kalau kita bicara tentang apa sih, biologi atau apa ya, mata pelajarannya dulu kan kita itu yang paling kecilnya itu ya sel kan, ya enggak? Nah, di tubuh kita ini terbentuk dari sel-sel kan semuanya, ya enggak Mbak? Nah, Ya, kalau Bu. kita bicara kanker tadi ya si selnya itu yang apa namanya, eh, berkembang secara tidak normal gitu. Jadi hampir semuanya organ-organ kita itu akan beresiko untuk mengalami kanker gitu. Ya, nanti coba dilihat aja, ya udah hampir semua sekarang udah ada kanker tulang ya nggak yang nggak bisa kita bayangkan dulunya gitu ya, usus, apalagi otak lah itu udah lama, darah aja tuh ada kankernya ya nggak Mbak? Iya, Ya, apalagi di mulut juga udah ada ya, Bu? mulut, iya betul. Itu bahkan cukup ini juga ya menyebabkan angka kematiannya juga tinggi gitu. Hampir semuanya gitu ya. Jadi ya itu tadi karena kita sebenarnya kan apa itu tadi kita perlu melihat lagi apa sih faktor-faktor resikonya. Nah, itu yang perlu kita hindari. Apalagi bagi teman-teman yang punya riwayat keluarga itu ya, pasti biasanya mereka perkembangan selnya akan lebih cepat dibandingkan dengan orang-orang yang nggak punya faktor resiko keturunan itu tadi gitu. Ya, kalau ada pemicu aja itu akan lebih cepat mengalami kanker biasanya gitu ya. Apalagi kayak stres itu ternyata juga meningkatkan risiko kita untuk mengalami kesakitan ya, baik itu penyakit menular maupun tidak menular gitu. Ya, nanti teman-teman baca aja ya yang terkait kesehatan mental yang mempengaruhi ke kejadian penyakit. Itu sudah mulai banyak diteliti orang gitu. Tadi saya coba Mau ngecek-cek. mau nanya lagi. Oke. Yang terkait faktor keluarga atau genetik. Nah, itu em, gennya itu kan maksudnya misalkan amit-amit bapak atau ibu itu ketahuan punya penyakitnya adalah saat kita sudah lahir dan besar. Nah, itu tetap Ya. jadi faktor genetik atau hanya misalkan oh sebelum sebelum kita lahir gitu. Maksudnya gitu loh, Bu. Bingung saya. Gimana gimana Mbak? Apakah faktor genetik itu Hmm. adanya misalkan oh ternyata misalkan kayak bapak atau ibu diketahui kena kanker setelah kita besar. Nah, itu apakah Hmm. sudah termasuk faktor genetik atau faktor genetik itu baru bisa jadi faktor genetik sebelum sebelum kita lahir gitu. Oh, jadi sebenarnya kayak gini ya, manusia itu kan terbentuknya karena ada apa gen apa ya, apalah namanya ya, dari sumbangan-sumbangan kedua orang tuanya gitu kan ya Mbak? Ya, Ya, nah kita nggak tahu nih dulunya
orang tuanya sebelumnya juga ini enggak sih? Tapi tadi yang saya bilang, kanker itu tidak melulu karena genetik, ya. Misalnya Mbak nggak ada nih keluarganya yang mengalami kanker, kok aku tiba-tiba bisa ya? Karena itu tadi, sel kanker itu bisa dipicu karena faktor-faktor lain, Mbak. Gitu. Nah, tapi kenapa dia dari hasil penelitian bisa karena faktor genetik? Ya itu tadi, karena memang sebagian besar dari hasil penelitian ternyata mereka yang apa ada riwayat orang tuanya mengalami kanker, ya itu dari hasil penelitian. Jadi ternyata pada saat diteliti nih si responden-responden ini mereka juga mengalami kanker kayak gitu. Tapi tidak semua orang-orang yang mengalami kanker itu akan karena keturunan, gitulah intinya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, cuman itu tadi kalau mereka punya ya ditemukannya kenapa dari genetik, ya itu tadi ya, karena memang udah ada nih dari hasil-hasil penelitian udah disurvei nih orang-orangnya. Ternyata ketika diwawancara atau diteliti, sebagian besar ya mereka yang mengalami kanker itu ternyata disumbangkan karena keturunan, gitulah intinya. Ya, tapi tidak semua, karena nanti Mbak bisa lihat deh, nih dari hasil penelitian ini saya coba cari ya. Nggak semua, kalau kita bicara tabel 2 kali 2 yang tadi Mbak, ya. Nah itu kan nggak akan terisi semua di mereka sakit dan tidak sakit, paham nggak maksudnya? Iya. Ya, bisa aja karena faktor lain, walaupun mereka udah ada riwayat keluarga, tapi bisa aja mereka nggak kanker juga gitu, ya, kanker serviks. Itulah intinya, ya. Tapi dari hasil-hasil penelitian sebagian besar ya karena itu tadi. Memang ada karena variasi genetik. Nah, ini juga teman-teman bisa baca karena ada gen inilah segala macam. Nah, kalau di teman-teman yang di biomedik, mereka akan pasti lebih nelitinya secara genetiknya kayak gimana hubungannya gitu ya. Contohnya mungkin dari artikel ini juga bisa nih teman-teman lihat gimana sih prosesnya si faktor genetik itu akan mempengaruhi kejadian kanker. Nah, ini Mbak. Jadi nanti ini kalau secara orang-orang kedokteran mereka pasti akan lebih membahas ke si individunya ya. Nanti bisa pelajari lagi lebih detail kenapa ada DNA fragmen dan lain-lain ya. Karena saya nggak di ilmu itu ya teman-teman, bukan dokter juga. Jadi saya khawatir kalau saya menjelaskan takut salah gitu ya. Jadi ada DNA sequence-nya ini yang nanti akan mempengaruhi perkembangan sel kanker. Nah, itu kan awalnya pasti dari orang tua dan kedua orang tuanya. Nah, ketika mereka punya anak, itu akan terbawa kan ke anaknya gitu. Tapi selama anak itu mungkin ya semuanya dijaga, faktor-faktor risiko lain bisa aja dia nggak akan mengalami kanker gitu. Tapi peluangnya dia untuk mengalami kanker bagi mereka yang punya genetik lebih besar dibandingkan yang enggak gitu, Mbak. Nanti ini bisa dibaca-baca juga ya gimana genetik itu secara detail mempengaruhi perkembangan sel kanker. Gitulah. Ada pertanyaan teman-teman yang lain? Nah, sehingga tadi ya, kalau yang misalnya punya riwayat keluarga itu tadi, ya silakan mulai dilakukan screening gitu. Karena ya khawatir nanti kita punya faktor resiko yang lebih besar gitu ya. Sehingga bisa kita cegah dengan lebih baik. Seperti itu. Atau kalau untuk yang kanker serviks, nggak cuma keturunan ya, teman-teman yang punya faktor resiko perilaku seksual beresiko, ya atau suaminya misalnya gitu kan bisa aja dia membawa gitu kan ya. Nah nanti kitanya yang terkena gitu ya, jadi itu. Nah itu kelompok-kelompok yang paling beresiko tinggi untuk mengalami kanker serviks. Beda ya kalau si kanker payudara tadi dia bukan disebabkan oleh virus gitu teman-teman. Ada pertanyaan lagi nggak?
Ibu Ibu, saya bisa Sudah ditanya. cukup. aku Hah? mau nanya sedikit. Apa tuh? Saya sebagai orang awam, berarti kalau untuk menginformasikan ke misalkan ke keluarga terdekat gitu ya, untuk melakukan apa namanya deteksi dini terkait Heeh. kanker gitu, itu langsung ke puskesmas kayak gitu ya Bu ya? Iya, heeh. Kalau yang ya sebenarnya yang paling dekat dengan kita ya puskesmas gitu, ya kan Mas? Dan itu program pemerintah untuk screening itu masih gratis juga kalau di puskesmas gitu. Ya tergantung lah ya. Nanti kalau punya uang banyak langsung ke dokter spesialisnya juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi Oke yang Bu. paling ya itu tadi ya, kalau yang mau screening dia apa namanya ya kayak IVA tes, pap smear itu kayaknya setahu saya ya di puskesmas gratis. Terus mamografi juga gitu. Oke Bu, siap. Terima kasih. Jadi yang paling dekat ya itu dulu aja di puskesmas aja yang paling mudah diakses gitu, dekat sama rumah juga biasanya kan dan gratis gitu. Nah, biasanya kalau gratis itu memang untuk kelompok-kelompok beresiko ya, tahu saya. Gitu. Dan cakupannya masih rendah banget itu ya. Ini penelitian mahasiswa saya yang di Bekasi, dia di mana ya? Itu masih 0,02% lah yang mau melakukan screening untuk kanker serviks ya. Penelitiannya dia itu pada ibu-ibu yang usianya udah 40 tahun gitu. Jadi banyak yang nggak tahu juga. Ini nanti teman-teman kalau mau lihat hasil-hasil penelitian saya di sini. Cuman ya itu tadi ya respondennya nggak terlalu ini. Nanti di sini, nah ini belum terlalu banyak juga, nggak terlalu aktif meneliti ini. Nah di sini ini mana ya? eh Mana penelitian mahasiswa saya ya? Jadi akhirnya waktu itu, nah ini, jadi dia cuma ngelihat untuk si IVA-nya, IVA tes. Nah pada wanita usia subur di sini. Terus akhirnya karena ternyata apa namanya cakupan itunya rendah, karena pengetahuan kurang, akhirnya kita melakukan apa namanya pengmas gitu ya. Jadi mengedukasi masyarakat di situ untuk melakukan screening itu tadi gitu. Ya karena memang kalau ya tadi ya kita kan macam-macam ya karakteristik di Indonesia ini, ada ekonominya yang baik, ada yang menengah ke bawah, ada yang ya menengah gitu kan ya. Jadi di hasil intervensi kita anjurkan mereka untuk apa namanya ini nih dari hasil penelitian saya, ini abstraknya aja teman-teman bisa lihat. Jadi ternyata tingkat pendidikan itu mempengaruhi ya mereka untuk mau atau tidak melakukan ini. Saya cuma melihat dari IVA test, saya nggak tahu ya apakah mereka melakukan screening yang lain. Terus karena akses informasi juga. Terus ini ternyata banyak yang nggak tahu gitu ya, kayak Mas Gata tadi ya, ternyata nggak tahu ya kalau ternyata misalnya kayak screening IVA itu ada di puskesmas dan gratis gitu. Nah ini dari penelitian kami OR-nya 3 gitu. Jadi terus kemudian dukungan petugas kesehatan. Nah harusnya juga petugas kesehatan itu mensosialisasikan gitu ya, terutama ya itu tadi mereka yang pemegang program-program ini ya harusnya dijelaskan ke masyarakat sekitar untuk supaya mereka melakukan screening itu tadi gitu. Nah kalau dari sini penelitian kami nggak ada hubungan antara pengetahuan, ternyata pengetahuannya udah cukup baik sebenarnya terkait kanker serviksnya gitu. Tapi ya karena pendidikannya kurang, terus dukungan petugasnya kurang, akses informasinya kurang ya mereka nggak ini ya. Mereka tahu tentang kanker serviks tapi nggak tahu gimana caranya, di mana tersedianya gitu ya. Nah, di sini juga dukungan suaminya juga nggak berhubungan. Ternyata si suami-suami ini sudah mendukung nih kalau istrinya mau melakukan apa namanya screening boleh gitu. Jadi uh, kalau di penelitian vaksinasi gitu ya, ternyata ada beberapa juga yang masih tidak mendukung ya untuk anak-anaknya diimunisasi, terutama ayahnya gitu.
Nah, sekarang kita juga udah ngelihat nih, nggak cuma dari si ibunya aja, tapi bagaimana juga si suami atau ayah terlibat di dalam pencegahan untuk penyakit-penyakit menular dan tidak menular, gitu teman-teman. Contohnya kayak ini di luar konteks kayak pemberian ASI eksklusif juga gitu ya. Ternyata dukungan suami itu sangat penting ya gitu di zaman sekarang ini gitu untuk apa namanya tercapainya pemberian ASI eksklusif ini. Karena kalau kurang support system itu ya ternyata angka pemberian ASI eksklusif di Indonesia itu rendah gitu. Ya, jadi bapak-bapak nih gitu ya yang udah menikah, punya istri atau mungkin belum punya anak ya, atau mungkin untuk penyakit-penyakit tidak menular ini, coba berikan dukungan juga gitu ya ke istrinya atau anak-anaknya dalam menjaga kesehatan. Seperti itu, teman-teman. Oke, ada pertanyaan nggak? Ya. Karena itu untuk yang mana, Mbak? Untuk penyakit tidak menular. Karena ya tadi saya jelaskan bahwa si kanker serviks ini salah satu kanker yang cukup unik ya. Kalau yang lain kan nggak disebabkan oleh virus. Nah, si kanker serviks ini dia disebabkan oleh virus. Nah, si virus ini salah satu mencegahnya ya dari temuan-temuan kalau bakteri dan lain-lain bisa dicegah dengan vaksin gitu. Makanya si kanker serviks aja yang bisa dicegah pakai vaksin gitu untuk sampai sekarang ya. Kita nggak tahu nih nanti 10 tahun ke depan ilmuwan-ilmuwan akan ilmu-ilmu itu akan berkembang nanti udah mulai ada vaksin juga untuk kanker-kanker yang lain. Setahu saya kayak gitu sih, Mbak. Kenapa sih kanker serviks aja yang bisa divaksin? Karena ya dia disebabkan oleh virus gitu. Kalau kita belajar penyakit menular juga gitu kan ya, ada tuberkulosis, vaksinnya tahu nggak apa? Di sini ada yang pro vaksin dan yang enggak? Enggak, teman-teman. Udah punya anak semua belum? Udah menikah? Belum, Bu. Belum Oke, nih, Bu. belum ya. Belum, Oke, Bu. jadi nanti kalau sudah punya anak gitu ya, Sudah, ini Bu. baru-baru menikah ya, mungkin ya. Itu tadi ya, jadi nanti kalau untuk anak-anaknya ada imunisasi wajib namanya. Nah, kalau dari IDAI sekarang itu udah mulai banyak teman-teman. Ya, kalau dulu mungkin kita yang pernah kenal, teman-teman mungkin pernah lihat ya, kalian di BCG atau enggak, bisa ngeceknya enggak? Di Ya, vaksin BCG. Bisa, bisa. bisa ya, di lengan Bu. kanannya ya. Itu ada kayak ini gitu. Nah, kalau yang nggak ada mungkin nggak divaksin dulu sama ibunya gitu ya. Nah, jadi nanti ada imunisasi wajib gitu. Jadi minimal imunisasi wajib untuk anak-anaknya gitu ya. Nah, imunisasi itu juga nggak harus di dokter spesialis ya, bisa di posyandu juga, itu gratis gitu ya. Nah, ada juga yang bilang kan kalau di dokter spesialis anak gitu, kalau yang DPT-nya nggak akan demam, nggak juga. Ternyata anak saya demam juga teman-teman waktu di DPT di dokter spesialis gitu. Ya, jadi ya kalau misalnya apa ya di posyandu aja gitu, nggak harus ke dokter spesialis juga buat imunisasi gitu. Ya, ini untuk penyakit menular. Jadi ada DPT sekarang, terus ada untuk pneumonia, macam-macam lah. Banyak banget sekarang, nanti dilihat aja ya daftarnya. Nah, jadi nanti kalau udah punya anak itu perlu diplankan, direncanakan, gimana supaya kesehatannya itu terjaga gitu. Ya, apalagi kalau kita bicara imunisasi, itu tadi kan kenapa sekarang banyak kasus-kasus baru nih atau penyakit-penyakit yang dulunya udah mulai dieliminasi muncul lagi gitu karena ya cakupan imunisasinya turun ya gitulah kalau kita bicara imunisasi mungkin sama Mistia ya yang belajar EPM ya gitu ada pertanyaan lagi untuk EPTM kanker dan kanker serviks dan kanker payudara sudah oke kalau nggak ada nanti materi saya kirim ke Mas Geta ya Bapak Ibu. Siap, Kalau Ibu. sudah tidak ada
pertanyaan, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih, Bu. Saya Terima kasih, ya Bu. kelasnya. Terima kasih.